awalnya ide bikin masjid itu sebetulnya spontanitas. Jadi saya sama istri waktu itu juga ya. Jadi awalnya ide bikin masjid itu sebetulnya spontanitas. Jadi saya sama istri waktu itu juga ya ngobrol-ngobrol santai gitu, dan nah kita itu kan sudah ya alhamdulillah umum, dan alhamdulillah kita dikasih rezeki Allah, jadi kita ingin bikin masjid. Jadi memang masjid itu dulu yang di depan itu, yang di masjid yang pertama itu tahun 2012 itu, dan luas tanahnya sekitar waktu itu 2.200 dengan kapasitas 600 jamaah. Alhamdulillah pembangunan berjalan lancar dan Juni 2013 diresmikan dan dipakai. Subhanallah, dengan 2 tahun itu jamaah itu full. Terus memang kita punya rencana untuk perluasan dengan kondisi area itu lahan yang kurang mencukupi. Jadi kita musyawarah dengan pembina, pengurus juga takmir itu bagaimana kalau kita pindah aja di sebelah barat ini yang sekarang kita tempati masjid ini, karena perluasan lahan insya Allah lebih mudah dan kapasitas lebih besar. Dan alhamdulillah 2015 kita bangun, 2016 kita resmikan dengan kapasitas ini 2.500. Subhanallah, 2 tahun penuh lagi sekarang 2.500 ini. Jadi masjid itu awalnya konsepnya konsep masjid musafir kan, karena musafir. Jadi ya karena di sini juga di sekitar sini juga banyak masjid, ya kita memang konsepnya masjid-masjid musafir. Dan sampai sekarang alhamdulillah juga ya hampir berapa persen itu 40 sampai ada juga musafir, dan banyak ya teman-teman jamaah yang pas kebetulan ke Bali, dan itu ke Bali 5, Bali Songo itu mampir ke sini juga. Karena awalnya itu kan banyak jamaah musafir yang mungkin di dalam perjalanan perlu singgah ke masjid untuk sholat, juga mungkin itu istirahat, dan itu karena apa sih? Dan awalnya itu saya kan sering dulu itu perjalanan dari Surabaya ke Jakarta. Nah dari situ pengalaman saya itu setiap habis sholat isya itu kita kalau mau mampir ke masjid itu selalu tuh banyak yang ditutup, dan kita harus sholat pun di selasar gitu. Di satu sisi mungkin ya banyak toiletnya dan lain-lain itu. Jadi dari itu kita bikin konsep itu ya semampu kita gitu. Yang penting masjid nggak harus mewah tapi bersih dan bisa memfasilitasi. Jadi bukanya 24 jam di sini. Kita siapin satpam juga jadi untuk keamanan kan gitu. Siswa itu ceritanya saya kan beberapa kali saya alhamdulillah dibantu Allah untuk umroh dan haji, dan di situ kebetulan saya beberapa kenal teman-teman di sana, mutawif juga, terus yang pengurus haji di sana kan gitu. Dan suatu saat saya dijamu di rumahnya salah satu teman saya di Madinah. Terus saya dianukan itu kan beliau kan juga ya ada link ke adalah, jadi orang tuanya masih ada di Imam Masjid Nabawi, juga ada keluarganya masih di sana. Jadi saya ditunjukin kisah itu, terus saya sampaikan kalau kita bikin masjid, terus kita minta alhamdulillah diberikan. Jadi ya nggak ada apa-apa, cuma ya saya berpikir kan kalau mungkin teman-teman yang belum ada kesempatan umroh atau haji jannah minimal itu tahu kan gitu. Jadi
Ya, jadi alhamdulillah parfum itu dari sana Pak. Nah, jadi kita kirim dari sana. Ini supaya orang juga suka itu nyaman. Sama, jadi ya untuk aromanya kan biar anu lah. Ya saya berharap jadi apa kasih AC, kasih bersih karpetnya, terus juga aromanya kan juga bisa, saya kepinginnya jadi jamaah itu bisa lebih khusyuk dan lebih hebat gitu. Dan syukur kan dari jauh dari jalan, jadi lebih anu lah, nggak terlalu bising kan gitu. Ya saya kan cuma berharap ya jamaah itu di sini bisa beribadah dengan lebih khusyuk dan lebih hebat gitu aja. Jadi terutama juga masjid-masjid teman-teman yang apa mengelola masjid di lainnya juga kita sendiri yang penting kan bukan harus mewah tapi kebersihannya itu yang harus dijaga kan gitu. Jadi bagaimana bisa melayani jamaah itu apa semampu dan ya anulah apa bisa bersih, menjaga kebersihan itu. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Mohon maaf kalau Enggak, alhamdulillah saya kan juga.